Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi doa dan harapan saya dan jemaat Tuhan, kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Engkau. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami dengan firman-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba berbicara, hamba menyampaikan kebenaran Allah. Dan setiap mereka yang mendengarkan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Allah pada pagi hari ini, berhenti dari rasa takut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Ayub pasal 3 ayat 25, firman Allah berkata, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saudara melihat, rasa takut bukan solusi dari suatu persoalan. Bahkan firman Allah berkata, justru rasa takut itulah yang akan kita alami, yang akan menimpa kita. Kecemasan yang berlebihan, justru kecemasan itulah yang akan mendatangi kita. Jadi apa yang kita takutkan, kalau kita takut sakit, justru sakit itulah yang menimpa kita. Kalau kita berada dalam kecemasan, di mana kita cemas dengan kehidupan, dengan kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka itulah yang mendatangi kita, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita punya hati yang gembira, itu merupakan kekuatan kita ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah. Sehingga persoalan tidak dapat merusak kita, tidak dapat merusak kesehatan kita. Kenapa? Karena kita bisa menerima dengan sukacita, hati kita tidak terpengaruh. Sebab itu pemerintah menyarankan supaya kita jangan takut, jangan cemas berlebihan, jangan sampai imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita berkurang. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh rasa takut dan rasa cemas berlebihan. Itu seperti firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu di dalam kita menghadapi keadaan seperti ini sekarang ini, maka kita menghindari rasa takut itu. Ayo kita kuat, ayo kita berdiri, ayo kita keluar rasa takut, kita bangkit, kita menjadi orang yang menang dari situasi, dari kondisi yang ada. Kita melihat satu peristiwa dalam firman Tuhan di Danau Galilea, bagaimana murid-murid di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 37 mulai, firman Allah berkata seperti ini, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara melihat, ada satu peristiwa di mana murid-murid merasa ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengalami peristiwa yang belum pernah terjadi. Di mana di Danau Galilea terjadi tofan yang sangat dahsyat. Ditulis oleh firman Tuhan, sangat dahsyat. Berarti sangat luar biasa. Pengalaman yang belum pernah terjadi. Sehingga firman Allah berkata, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ombak yang tinggi lalu mulai memenuhi perahu dengan air. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara melihat bagaimana rasa takut yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid. Sehingga mereka datang kepada Yesus, mereka tidak berkata kepada Yesus, Yesus tolong, ini perahu sudah mau tenggelam. Ayo sama-sama kita mengangkat air yang ada dalam perahu, kita buang kembali ke danau. Tidak. Tetapi bahasa yang mereka katakan kepada Yesus, mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara melihat, mereka datang kepada mereka, Guru, kita sudah mau binasa. Engkau diam-diam, engkau tidak berempati, engkau tidak mau menolong, engkau tidak mau atau engkau membiarkan kita binasa. Ini keadaan darurat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bentuk ketakutan yang luar biasa sehingga telah membuat mereka kehilangan akal untuk mencari solusi bagaimana mereka selamat dari tofan yang dahsyat, dari ombak yang besar ini.
Ketakutan telah membuat mereka putus asa. Yang ada di pikiran mereka adalah kematian. Saudara, firman Allah berkata, ia pun bangun, atau Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara lihat, ketika Yesus bangun, maka Yesus menghardik angin itu. Yesus berkata kepada danau itu, tenanglah, maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Rasa takut yang berlebihan yang dimiliki oleh murid-murid telah membuat mereka tidak menyadari bahwa ada Yesus yang berkuasa yang dapat menolong mereka. Rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, saya mau katakan, akan merusak konsentrasi kita, akan merusak daya pikir kita yang sehat, akan merusak bahkan iman kita, bahwa sesungguhnya kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut dengan segala keadaan, dengan segala situasi yang terjadi. Berapa besar pun gelombang yang datang, berapa kencang pun tofan yang menerjang perahu hidup kita, maka selagi ada Yesus, selagi kita bersama dengan Yesus, maka kita tidak takut bahaya, kita akan selamat. Rasa takutlah yang membuat kita binasa. Kata Ayub, apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rasa takut bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Rasa takut justru akan menjerumuskan kita, akan membuat perahu kita tenggelam. Nah, rupanya rasa takutlah yang menghambat pertolongan. Rasa takutlah yang akan membuat kita tidak mengalami kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Di dalam kitab Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-7, firman Allah berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nah, kita melihat Tuhan kita baik. Firman Allah berkata, ia menyeberangkan kita pada waktu banjir, pada waktu keadaan yang tidak baik, pada waktu keadaan yang buruk, maka Tuhan di sana menolong kita, Tuhan di sana menyeberangkan kita. Kenapa? Karena dia mengenal kita, dia tahu kita adalah orang-orang yang benar, yang berlindung kepadanya. Kita orang-orang yang patut ditolong oleh Tuhan. Ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita percaya. Berhenti dari rasa takut. Kita harus keluar dari rasa takut yang membebani kita 1 bulan berjalan ini. Kita mulai putus asa. Berapa banyak orang yang putus asa? Berapa banyak orang akhirnya binasa oleh karena ketakutan yang terjadi. Mereka binasa bukan karena mereka kena virus corona, tetapi mereka binasa karena ketakutan yang berlebihan yang telah menghantui kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa aspek kehidupan yang terpengaruh dengan keadaan sekarang ini. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita punya solusi. Kita punya jalan keluar untuk dapat menolong kita, asalkan kita mau berhenti dari rasa takut dan kita mau percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita, karena Tuhan sanggup membela kita, karena Tuhan sanggup melepaskan kita dari persoalan, dari dampak buruk yang terjadi, yang sementara terjadi hari-hari ini. Dampak yang pertama, saudara, yaitu masalah makanan atau kebutuhan dasar. Itu sangat terpengaruh. Ada satu peristiwa, saudara, ada seorang bapak, dia mempunyai handphone yang rusak. Dia berjalan keliling, dia ingin menjual handphone yang rusak itu dengan harga 10.000. Untuk apa? Supaya dia bisa membeli beras dan dia bisa memberi makan anaknya. Itu sangat terpengaruh. Dan banyak kisah lagi bagaimana orang tinggal duduk, tidur di pinggiran jalan. Mereka tidak ada makan lagi. Dan mereka hanya menunggu belas kasihan orang untuk mereka mendapatkan makan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan Tuhan punya solusi untuk menolong kita.
Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kita bersyukur hari-hari ini begitu banyak donatur yang mau mengulurkan tangan mereka membantu orang-orang yang berkekurangan. Tapi mereka terbatas, saudara. 1-2 kali mungkin mereka dapat melakukannya. Dan selanjutnya mereka juga akan angkat tangan. Kalau keadaan ini masih berlangsung lama. Kita bersyukur kita punya pemerintah yang punya kebijakan tanggap darurat, di mana memberikan bantuan tunai kepada orang-orang yang menerima dampak keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita bersyukur, tetapi pemerintah kita pun akan terbatas kalau keadaan ini terus berlangsung. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat firman Tuhan. Firman Allah berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Kita punya jaminan, saudara. Pengaruh yang terjadi, dampak yang terjadi, yang menyangkut hubungan tentang makanan, minuman. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong, memberkati kita. Firman Allah berkata, "Tidak pernah aku melihat orang benar, anak cucunya meminta-minta roti." Tidak. Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyiapkan, Tuhan pasti menyediakan yang diperlukan, sehingga dia tidak perlu meminta-minta roti. Bahkan firman Allah berkata dalam Mazmur 23 ayat 5, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku." Tuhan menyiapkan hidangan kepada orang-orang benar di hadapan lawan, di hadapan musuh. Tuhan menyiapkan makanan. Musuh kita bukan orang-orang di sekitar kita. Mungkin musuh kita adalah keadaan alam, keadaan dunia sekarang ini yang dilanda oleh virus corona. Itu mungkin musuh kita. Tapi firman Allah berkata, Tuhan menyiapkan, Tuhan menyediakan bagi kita. Tuhan mencukupkan sehingga tidak ada yang kita lihat hari-hari ini. Orang-orang percaya, orang-orang benar, seharusnya mereka tidak meminta-minta. Kenapa? Ada jaminan Tuhan di sana. Saudara, hal makanan dan minuman itu hal yang dasar sekali, saudara. Sehingga banyak orang sampai nekat melakukan kejahatan karena hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar ini, saudara. Orang boleh tidak pakai baju baru, baju yang bagus dan lain sebagainya. Orang boleh tidak punya kendaraan, tidak punya rumah dan lain sebagainya. Tapi yang tidak boleh bagi manusia, yaitu ketika mereka tidak punya makanan dan minuman. Itu sangat berat sekali. Sehingga orang terkadang melakukan tindakan yang nekat untuk mendapatkan makanan dan minuman. Ada orang yang sampai harus menjual ginjalnya supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Ada orang harus menjual harta yang lainnya, emasnya, rumah dan lain. Untuk apa? Supaya makan minum itu tercukupkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga saya katakan ini hal yang sangat mendasar. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyediakan dari keadaan yang sukar dan sesukar-sukar pun Tuhan mampu menyiapkan. Kita melihat yang pertama, saudara, bagaimana cara Tuhan menolong, mencukupkan kebutuhan kita. Yang pertama, saudara, dengan tepung dan minyak yang sedikit, janda Sarfat bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14-16 firman Allah berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Kita melihat, saudara, itu mustahil. Terjadi kelaparan yang luar biasa. Terjadi kelaparan yang sangat
sangat luar biasa. Tetapi firman Allah mampu memelihara janda yang miskin ini dan anaknya dari segenggam tepung dan dari minyak yang sedikit itu. Mereka terpelihara selama masa kering, selama masa di mana tidak boleh bercocok tanam, selama masa kelaparan yang terjadi. Wanita janda ini dan anaknya terpelihara. Kenapa? Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengadakan mujizat sehingga tepung itu tidak pernah habis. Tepung itu habis ketika orang mulai bercocok tanam. Karena Tuhan juga tidak mau wanita ini menjadi malas. Sehingga ketika krisis pangan terlewati, maka tepung dan minyak ini habis. Dengan kata lain, Tuhan menyiapkan, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kita di tengah kesulitan yang berat. Tuhan ada di sana untuk menolong kita. Di saat kita tidak mampu, di saat wanita ini tidak sanggup lagi, dia berkata, apabila aku pulang dan aku memasak tepung yang sedikit itu, maka setelah saya makan dan anak saya makan, setelah itu kami akan menunggu kematian. Kenapa? Karena tidak ada makanan lagi. Tetapi di tangan Tuhan, tepung yang sedikit itu, tepung yang sangat sedikit itu, dan minyak yang sedikit, maka wanita dan anaknya terpelihara sampai masa bercocok tanam menuai mereka lewati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana Samaria terkepung oleh tentara Aram. Dan di Samaria terjadi kelaparan yang hebat, kelaparan yang luar biasa. Saudara dapat membaca dalam kitab Keluaran Raja-Raja pasal 6 di sana dan terus pasal 7. Terjadi kelaparan yang hebat, terjadi kelaparan yang tidak bisa lagi terselesaikan. Kenapa saudara? Karena Samaria sudah dikepung oleh tentara Aram. Mereka tidak boleh keluar membeli makanan di tempat yang lain. Mereka benar-benar ada di dalam tembok dan mereka tidak dapat bercocok tanam di sana. Mereka tidak dapat lagi berproduksi di sana. Mereka tidak dapat lagi hidup di sana karena keadaan yang sulit sukar ini. Saudara melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 27-29 firman Allah berbunyi seperti ini. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Saudara melihat bagaimana terjadi kelaparan yang luar biasa, sehingga manusia, seorang ibu rela menyerahkan anaknya untuk dipotong, untuk dimakan. Sehingga raja pun berkata, kalau Tuhan tidak mampu menolong engkau, bagaimana aku bisa menolong engkau? Karena keadaannya sangat tidak mungkin lagi. Sangat berat. Wanita ini mengadu. Dan apa yang diadukan sudah sangat mengerikan. Bagaimana seorang ibu rela menyerahkan anaknya untuk dimakan. Tapi pada keesokan harinya, ketika anak yang satu mau diminta untuk dimakan, maka ibu yang selain dia menyembunyikan anaknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah di tengah-tengah orang Samaria peristiwa ini. Sehingga raja pun bingung, raja pun merasa, oh tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi orang yang bisa menolong, tidak ada lagi kekuatan. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara melihat, ketika firman Tuhan disampaikan, ajudan raja tidak percaya. Ketika Elisa berkata bahwa besok hari itu tepung terbaik, sesukat tepung terbaik harganya hanya sesikal. 2 sukat jelai harganya hanya sesikal.
Lalu ajudan raja berkata, itu tidak mungkin. Kenapa dia berkata tidak mungkin? Karena dia tahu betul di Samaria sana terjadi kelaparan yang hebat, kelaparan yang luar biasa. Tidak ada persediaan makanan lagi, tidak ada yang harus mereka makan dan minum. Sampai seorang ibu menyerahkan anaknya untuk dimakan. Kenapa? Karena kelaparan yang luar biasa, karena tidak ada makanan. Mana mungkin itu terjadi? Mana mungkin sesukat tepung yang terbaik harganya hanya sesikal? Mana mungkin 2 sukat jelai harganya sesikal? Itu mustahil. Sekalipun Tuhan Maha Kuasa yang membuat tinggal, itu tidak mungkin terjadi. Tapi firman Allah luar biasa, saudara. Dia memakai orang kusta, 4 orang kusta menjadi penolong bagi orang-orang Samaria. Ini orang-orang kusta yang berdiam di luar tembok Samaria. Mereka berinisiatif pergi menyeberang ke perkemahan orang Aram. Dan mereka mendapatkan perkemahan orang Aram telah ditinggalkan oleh tentara-tentara. Yang sebelum mereka sampai, Tuhan telah membuat keributan di sana, kekacauan, kegentaran. Sehingga tentara-tentara Aram lari semuanya, meninggalkan semua perbekalan mereka. Ketika orang-orang kusta ini sampai, mereka mendapatkan makanan yang banyak, mereka mendapatkan emas dan perak yang banyak. Saudara-saudara, ini luar biasa. Ini seharusnya sulit terjadi, tetapi Tuhan mampu melakukannya. Orang kusta, orang yang terpinggirkan, orang yang hina, mampu menolong. Dan genaplah firman Tuhan. Tepung yang terbaik harganya hanya 1 sikal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mustahil. Ini ajudan raja berkata, itu tidak mungkin. Tetapi firman Allah, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 16, firman Allah berkata, maka keluarlah penduduk kota itu menjarak tempat perkemahan orang Arab. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai firman Tuhan. Terjadi apa yang Tuhan katakan. Orang boleh tidak percaya, orang boleh katakan itu mustahil, tetapi bagi Tuhan yang demikian, Tuhan mampu kerjakan dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan bisa terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita jangan takut. Apapun yang sebentar terjadi, jangan ketakutan membayang-bayangi kita yang makin membuat kita terpuruk. Bukankah ini sesuatu yang kita harus percaya? Di tengah-tengah kesukaran kita mampu, kita bisa, kita sanggup untuk keluar dari persoalan, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan. Asalkan kita mau percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ketiga, kita melihat bagaimana Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa melepaskan kita. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan meminta kepada mereka supaya memberi makan orang yang banyak, supaya mereka tidak pulang ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan lapar. Tetapi murid-murid menjawab, Tuhan, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin akan dimakan oleh orang sebanyak ini. Saudara-saudara yang saya katakan Tuhan, lalu Tuhan katakan, bawalah kemari. Lalu Tuhan berdoa, Tuhan mengucap syukur, dan Tuhan memberkati yang 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Setelah Tuhan berdoa memberkati, maka Tuhan memecah-mecahkannya. Dan ketika Tuhan sudah pecah-pecahkan, maka dibagikan kepada orang yang banyak, yang 5.000 laki-laki. Maka mereka makan sampai kenyang, dan firman Allah berkata, maka tersisa 12 bakul. 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yang 5 ketul roti, 2 ekor ikan, itu bisa memberikan kecukupan, bahkan mereka kenyang, bahkan memberi kelebihan dari apa yang mereka punya yang sedikit itu. Saudara, di tangan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara mungkin punya sedikit, saudara mungkin berada pada situasi yang mungkin saudara, oh Tuhan, ini masih lama, ini pergumulan ini masih panjang, pergumulan ini belum tentu berakhir pada bulan yang akan datang, pergumulan belum tentu berakhir tahun ini, sedangkan bekal saya hanya sedikit Tuhan. Oh Tuhan, hanya punya 5 roti, saya punya 2 ekor ikan, ini tidak mungkin memenuhi kebutuhan keluarga saya, tidak mungkin memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya mau katakan kepada saudara, mari datang kepada Tuhan. Jangan engkau takut, jangan engkau diganggu oleh rasa takut, karena rasa takut tidak akan mengurangi beban saudara, rasa takut tidak akan menolong saudara, tapi rasa takut akan justru menambah masalah dalam hidup saudara. Tetapi serahkan kepada Tuhan.
Percaya kepada Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena di tangan Tuhan ada mujizat, di tangan Tuhan ada pertolongan. Tuhan begitu banyak cara untuk menolong, Tuhan begitu banyak cara untuk memberkati kita. Bagaimana Elia pernah ditolong oleh burung gagak, dia merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan di sana. Oh, banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Saya mau katakan hari ini pun Tuhan beserta dengan saudara. Dampak pengaruh yang sebentar terjadi dalam hal makan minum, Tuhan mampu sediakan asal engkau percaya kepada Tuhan, asal engkau keluar dari rasa takut dan sesungguhnya engkau berharap kepada Tuhan, datang mengandalkan Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Ini bagian yang pertama dari keluar dari rasa takut. Saya akan lanjutkan bagian kedua pada minggu yang akan datang. Bagaimana bagian-bagian yang terpengaruh lagi, yang telah merusak sendi-sendi kehidupan kita. Kita percaya di tangan Tuhan ada pertolongan, di tangan Tuhan ada kemurahan. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Tolong kami untuk kami keluar dari rasa takut. Tolong kami untuk membangkitkan percaya kami kepada Engkau. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya.